Halo teman-teman Animanga, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Setelah di video sebelumnya, Animanga sudah membahas tentang rencana Senku yang harus bisa menemukan minyak bumi. Namun, rencana tersebut lagi-lagi harus ditunda karena masalah peta yang digunakan adalah peta yang sudah tidak akurat akibat perubahan bentuk permukaan bumi. Yang itu berarti mereka harus segera membuat peta baru sebagai penunjuk arah, serta ditemukannya mata uang yang sah yang telah merubah sistem kerja bakti menjadi sistem perdagangan dalam kurung jual beli. Di video kali ini, Animanga akan membahas tentang Dr. Stone chapter ke-87. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sampul chapter dibuka dengan Senku yang berpenampilan rapi menggunakan setelan jas berwarna hitam dan kemeja putih lengkap dengan dasi kupu-kupu serta jam tangan mewah dan cincin pada jari-jarinya. Senku tampak sangat tampan menggunakan setelan ini, sedangkan Yuzuriha juga tampak sangat cantik dengan setelan baju dan syal yang ia gunakan. Mereka berdua tampak sedang berpose di antara gedung-gedung mewah yang kemungkinan adalah gedung pertokoan. Animanga berani mengambil kesimpulan kalau gedung tersebut adalah gedung pertokoan. Hal ini dikarenakan kalau Senku tampak sedang membawa tas belanjaan dari toko pakaian lengkap dengan judul chapter yaitu Senku Department Store. Mulai dari sini, sesuatu yang sangat mereka impikan perlahan-lahan berhasil mereka kumpulkan. Berikutnya, kita masuk pada cerita utama. Chapter dibuka dengan Senku yang sedang terbang bebas di angkasa menggunakan sayap buatan. Gambar ini mengacu pada chapter sebelumnya yang mana ini berbicara tentang rencana Senku yang ingin terbang bebas di angkasa layaknya seekor burung. Tentu saja, orang-orang kuno dalam kurung warga desa Ishigami menganggap kalau ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa terbang layaknya seekor burung yang memiliki sayap? Namun, Senku sekali lagi menegaskan kalau proyek ini akan menjadi rencana jangka panjang untuk membuat manusia bisa terbang. Kakek Kaseki menjadi sangat bersemangat setelah mendengar rencana tersebut, karena dia menganggap kalau rencana tersebut adalah rencana super panjang dan juga rumit, sama seperti rencana Senku sebelumnya yang membutuhkan banyak sekali proses. Namun Senku dengan enteng menjelaskan kalau cuma ada 3 tahapan yang diperlukan. Kakek Kaseki sempat terkejut karena ternyata prosesnya tidak seperti biasanya yang sangat rumit dan juga panjang. Pertama-tama mereka harus membuat benang linen yang sangat panjang, kemudian menenun benang tersebut untuk dijadikan kain. Setelah itu tinggal membentuk kain tersebut menjadi balon udara sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Misi membuat balon udara adalah kesulitan yang paling mudah karena yang dibutuhkan adalah ketekunan dan juga kesabaran karena mereka harus menenun benang tersebut satu persatu secara manual. Balon udara adalah alat transportasi udara yang paling simpel untuk dibuat jika dibandingkan dengan alat transportasi udara lainnya. Satu-satunya yang sulit adalah membuat kain itu sendiri karena dibutuhkan sangat banyak sekali kain yang diperlukan. Senku dan kakek Kaseki kemudian memohon kepada tim pengrajin, yaitu tim Yuzuriha, agar mereka mau membuat kain yang mereka butuhkan. Senku dan kakek Kaseki bahkan tidak enggan untuk bersujud agar permohonan mereka dikabulkan. Kakek Kaseki juga menegaskan kalau mereka membutuhkan alat yang diperlukan, maka mereka hanya perlu memintanya kepada tim sains untuk membuatkannya. Setelah mendengar permohonan dari Senku dan kakek Kaseki, Yuzuriha tidak bisa menolak permintaan tersebut dan kemudian menerimanya. Pertama-tama, mereka harus membuat tali dari jerami yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Jerami harus digiling terlebih dahulu agar membuatnya menjadi lebih lentur dan dapat memisahkan bagian seratnya dari inti batangnya. Setelah dahan dan seratnya berhasil dipisahkan, berikutnya adalah menggulung serat tersebut menggunakan gulungan khusus agar lebih mudah. Meskipun terlihat menyenangkan dan simpel, namun faktanya benang yang mereka buat adalah benang yang sangat panjang. Bahkan saking panjangnya, benang tersebut digambarkan mampu mengelilingi dunia. Diperkirakan kalau benang yang akan mereka butuhkan sangat panjang, mencapai puluhan ribu kilometer. Magma makin kesini makin bingung bagaimana mungkin mereka bisa terbang menggunakan helaian benang. Magma awalnya berpikir kalau tumpukan jerami akan dibentuk menjadi sayap agar bisa terbang, namun pikirannya dipatahkan karena ternyata jerami-jerami itu kemudian dirubah menjadi sebuah benang. Berikutnya masuk pada proses pembuatan kain dari benang. Pertama-tama mereka harus menjejerkan benang menyerupai sebuah alat musik bernama harpa. Setelah benang disusun sedemikian rupa, berikutnya mereka hanya perlu memasukkan benang dari satu sisi ke sisi lainnya
dengan naik turun agar benang bisa saling mengunci satu sama lain dan tidak mudah lepas. Yo kemudian mulai panik karena tahu itu akan sangat sulit karena dilakukan dengan sedikit demi sedikit. Inti dari menjadi seorang pengrajin adalah ketekunan dan juga kesabaran. Yuzuriha yang tahu kalau mengerjakan dengan cara seperti itu akan menghabiskan banyak waktu. Kemudian ia meminta bantuan kepada tim sains untuk membuatkan sebuah alat tenun. Kakek Kaseki langsung menerima permintaan dari Yuzuriha. Namun karena Yuzuriha meminta bantuan kepada kakek Kaseki sama sekali tidak mengerti meskipun sudah dijelaskan dengan sangat detail. Sepertinya akan lebih baik jika Yuzuriha memintanya langsung kepada Senku untuk membuatkannya. Tanpa basa-basi, Senku dan kakek Kaseki langsung membuatnya. Namun ya, alat tenun yang dibuat Senku adalah alat tenun yang lebih modern jika dibandingkan dengan apa yang dijelaskan kepada kakek Kaseki. Yuzuriha sangat terkejut karena alat tenun yang ia inginkan sangat berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Melihat Yuzuriha yang terkejut, kakek Kaseki langsung meminta maaf karena merasa tidak sesuai dengan apa yang Yuzuriha harapkan. Sedangkan Senku juga meminta maaf dengan ekspresi begonya. Ia meminta maaf karena tidak punya banyak waktu dan tidak bisa membuat mesin tenun elektrik. Dengan alat tersebut, maka membuat kain menjadi lebih mudah dan juga cepat. Niki memiliki inspirasi baru bagaimana jika kain yang sudah mereka buat diberi warna agar kainnya terlihat lebih indah. Beberapa hari kemudian, kain-kain yang mereka butuhkan akhirnya selesai. Semua orang tampak sangat kelelahan karena harus bekerja siang dan malam untuk menyelesaikannya. Meskipun kain yang mereka buat sudah sangat banyak, namun Senku masih merasa kurang dan setelah dilakukan penyortiran, masih terdapat kain dengan kualitas rendah seperti tenunannya yang terasa longgar. Jadi udara bisa keluar masuk dengan mudah dari balon udara. Gen yang melihat hasil kain yang mereka ciptakan memiliki ide gila, yaitu dia kembali membuat ulah dengan memberi pengumuman kalau benang yang mereka kumpulkan masih kurang. Tidak sampai di situ saja, Gen juga tidak segan-segan memberi hadiah sebesar 10.000 duargo bagi siapapun yang berhasil membuat benang terpanjang. Senku sampai dibuat bingung dengan tujuan Gen karena Gen sampai rela mengeluarkan uang hingga 10.000 duargo hanya untuk pertandingan membuat benang terpanjang. Namun Gen dengan tegas mengatakan kalau dia akan segera mendapat keuntungan dari sayembara tersebut. Gen kemudian menjelaskan bagaimana jika Senku membuat produk dari sisa kain dan menjualnya di toko Senku Department Store. Ia bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang. Senku sekali lagi dibuat terkejut dengan pikiran super jenius dari Gen. Gen sang mentalis, bukan isapan jempol belaka. Yuzuriha yang dengan tidak sengaja mendengar rapat super rahasia antara Senku dan Gen tiba-tiba muncul sambil mengatakan kalau dia ingin membuatnya. Mereka bertiga akhirnya sepakat menjalin kontrak kerja untuk membuat produk dari kain. Yuzuriha diberikan tenda khusus yang mana hanya dia yang boleh masuk ke dalamnya. Di dalam tenda, Yuzuriha dengan cepat membuat desain pakaian dan kemudian menjahitnya. Saking cepatnya pergerakan dari Yuzuriha, sampai-sampai mereka yang ada di luar tenda menganggap Yuzuriha sedang mengamuk. Tak lama kemudian, Yuzuriha keluar dengan membawa produk pakaian yang telah ia buat. Dua orang pertama yang terpilih untuk menjadi model adalah Ruri dan Kinro. Pakaian yang digunakan Ruri memiliki tagline dengan nuansa etnis. Dari kombinasi ini terpadu mesra dengan lengannya dan dapat meningkatkan kepercayaan diri. Sedangkan tagline dari pakaian Kinro dengan atasan rajut dan aksesoris pada gaya tradisional yang menegaskan bentuk ramping, membuat gaya yang kasual, dewasa, dan anggun. Dipilihnya Kinro dan Ruri bertujuan untuk mengejar pangsa pasar bagian anak muda. Masing-masing dari pakaian ini dijual secara terpisah. Berikut adalah daftar dari setiap harganya. Untuk pakaian pria, turtleneck rajut dengan harga 12.800 duargo, kemeja 10.500 duargo, jas blazer 45.000 duargo, ikat pinggang 29.000 duargo, celana 53.000 duargo. Sedangkan untuk pakaian wanita, selendang 45.000 duargo, atasan tanpa lengan 32.000 duargo, dan rok 26.000 duargo. Model berikutnya yang terpilih adalah Suika dan kakek Kaseki. Untuk model Suika memiliki tagline
kombinasi yang pas menggabungkan aura gadis dan style jalanan. Sedangkan untuk kakek Kaseki, setelan jas 3 potong untuk saat-saat bergaya menyembunyikan unsur keras seperti batu. Berikut adalah daftar lengkap harga pakaian yang digunakan kakek Kaseki dan juga Suika. Kemeja harga 25.000 Dwargo, dasi 15.000 Dwargo, rompi 35.000 Dwargo, jas blazer 155.000 Dwargo, manset 23.000 Dwargo, gelang berduri 12.000 Dwargo. Berikutnya adalah daftar pakaian dari Suika. Kemeja 6.900 Dwargo, sweater 4.900 Dwargo, dan rok 2.600 Dwargo. Semua barang-barang tersebut dijual dengan harga sangat mahal karena toko Senku dibuka dengan produk dengan kualitas tinggi dan terpercaya. Karena itu akan membutuhkan banyak waktu untuk bisa menjual semuanya. Namun Senku tidak memusingkan hal itu karena ia tahu ada seseorang yang merupakan wujud dari ketamakan dan keserakahan yang tidak memikirkan anggaran untuk sesuatu yang ia inginkan. Yap, orang yang dimaksud Senku adalah Ryusui, calon pengusaha tambang sekaligus pemilik bank sentral yang menciptakan mata uang. Dugaan Senku ternyata benar. Ryusui benar-benar memborong semua pakaian yang tersedia di toko Senku Department Store. Namun ya, Ryusui yang memiliki sifat tamak dan serakah justru memiliki perasaan buruk karena ia sedang merasa ada orang yang mencekiknya dengan erat. Ya, orang yang dimaksud Ryusui adalah Senku dan Gen yang asik menikmati keuntungan yang luar biasa besar dari bisnis tekstil miliknya. Seperti biasa, Inagaki Riichiro selalu memberikan cerita santai di balik misi penting seperti pembuatan balon udara. Jika di chapter sebelumnya, Ryusui memberi kejutan dengan menciptakan mata uang sebagai alat penukaran yang sah, kali ini giliran Gen yang beraksi dengan diciptakannya pakaian dari zaman modern. Tentu saja semua orang menjadi tertarik untuk bisa memilikinya. Inagaki Riichiro dengan sangat jenius membuat sains yang biasanya sangat tidak disukai para siswa, justru kali ini dibuat dengan sangat menarik karena memberikan kejutan pada pembaca manga. Kalau sains itu sangat menyenangkan sehingga para penikmat manga memiliki rasa antusias yang sangat tinggi untuk terus mengikuti manga karya miliknya. Berikutnya, Animanga akan membahas Dr. Stone chapter ke-88 tentang bagaimana Senku berhasil terbang ke angkasa layaknya seekor burung. Nantikan pembahasan berikutnya hanya di channel Animanga.